Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuris Keramaduna dengan NIM 193013, Prodi S1 Manajemen kelas pagi. Di sini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan etis praktis. Check it out. Yang pertama, tujuan. Di sini, tujuan adalah ketika seorang pengusaha atau akuntan profesional menghadapi masalah etika, pedoman pertama adalah kode etik perusahaan dan profesi. Selanjutnya ada kerangka kerja pengambilan etis. Yang pertama ada konsekuensi atau kekayaan yang dibuat dalam hal keuntungan bersih biaya. Selanjutnya ada hak dan kewajiban yang terkena dampak, kesetaraan yang dilibatkan, dan yang terakhir adalah motivasi atau kebijakan yang diharapkan. Pertimbangan pembuatan keputusan etik atau EDM landasan filosofi. Pertimbangan EDM, kekayaan atau kesejahteraan, menghormati hak para pemangku, kesetaraan di antara para pemangku kepentingan. Teori filosofis, konsekuensialisme, utilitarisme, dan teologi. Teologi, hak dan kewajiban, keadilan yang tidak memihak. Terakhir adalah isu tertentu terkait dengan EDM, perilaku yang berbeda dalam budaya yang berbeda atau suap, konflik kepentingan, dan batas-batas untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Next ada konsekuensialisme, utilitarianisme, atau teleologi. Konsekuensialisme bertujuan untuk memaksimalkan hasil akhir dari sebuah keputusan. Para ahli juga membahas konsekuensi mana yang harus dihitung, bagaimana cara mengetahuinya, dan siapa saja yang pantas untuk disertakan dalam satuan pemangku kepentingan yang harus dipertimbangkan. Utilitarianisme klasik secara keseluruhan mencakup seluruh varian dari manfaat parsial dalam pengambilan keputusan etis sebuah bisnis, profesi, dan organisasi. Selanjutnya, deontologi. Deontologi berfokus pada kewajiban atau tugas memotivasi keputusan atau tindakan, bukan pada konsekuensi dari tindakan. Etika deontologi mengambil posisi bahwa kebenaran bergantung pada rasa hormat yang ditujukan dalam tugas serta hak dan keadilan yang dicerminkan oleh tugas-tugas tersebut. Next, etika kebijakan. Etika kebijakan berkaitan dengan aspek memotivasi karakter moral yang ditunjukkan oleh para pengambil keputusan. Keraguan tentang etika kebijakan sebagai pendekatan untuk EDM. Contoh, etika kebijakan dengan proses pengambilan keputusan yang menghubungkan kepekaan moral, persepsi, penilaian, imajinasi, dan beberapa mengklaim bahwa hal ini tidak mengaruh ke prinsip-prinsip EDM yang mudah digunakan. Selanjutnya ada analisis dampak pemangku kepentingan perangkat komprehensif untuk menilai keputusan dan tindakan. Kepentingan dasar para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan pada umumnya mempertimbangkan serangkaian kepentingan dasar agar digunakan untuk memfokuskan analisis dan pengambilan keputusan pada dimensi etika sebagai berikut. Kepentingan mereka harus menjadi lebih baik sebagai akibat dari keputusan tersebut. Keputusan akan menghasilkan distribusi yang adil di antara manfaat dan beban. Keputusan seharusnya tidak menyinggung salah satu hak setiap pemangku kepentingan termasuk hak pengambil keputusan, dan perilaku yang dihasilkan harus menunjukkan tugas yang diterima sebaik-baiknya. Next, pengukuran dampak yang dapat diukur. Laba, dasar untuk kepentingan pemegang saham dan sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesehatan perusahaan. Produk yang tidak termasuk dalam laba dapat diukur. Keputusan dan kegiatan yang tidak dimasukkan dalam penentuan laba perusahaan yang menyebabkan dampak. Masih pengukuran dampak yang dapat diukur. Di sini ada produk yang tidak termasuk dalam laba tidak dapat diukur. Eksternalitas lain muncul ketika biaya dimasukkan dalam penentuan laba perusahaan, tetapi manfaatnya dinikmati oleh orang luar perusahaan. Selanjutnya ada membawa masa depan ke masa kini. Teknik membawa keputusan masa depan ke dalam analisis tidak sulit, di mana nilai-nilai masa depan didiskontokan pada tingkat bunga yang mencerminkan tingkat suku bunga yang diharapkan di masa datang.
Next, menangani ketidakpastian hasil. Analisis dapat didasarkan pada perkiraan dalam 3 kemungkinan, yaitu ada paling optimis, pesimis, dan perkiraan terbaik. Dalam nilai yang diharapkan yang dikembangkan diri sebuah simulasi komputer. Identifikasi dari pemangku kepentingan. Manfaat dari analisis dampak pemangku kepentingan bergantung pada identifikasi pemangku kepentingan serta aspirasi yang penuh terhadap signifikansi dampaknya pada posisi masing-masing. Selanjutnya ada keadilan di antara para pemangku kepentingan. Keadilan bukan merupakan konsep mutlak dibuktikan atas distribusi yang relatif atas manfaat yang beban yang dihasilkan dari sebuah keputusan. Dan terakhir adalah hak pemangku keputusan. Di sini ada kehidupan, kesehatan, dan keselamatan pemangku adil, penggunaan hati nurani, harga diri dan privasi, dan yang terakhir ada kebebasan berbicara. Next, ada analisis dampak pemangku kepentingan pendekatan tradisional pembagian keputusan. Pendekatan 5 pernyataan tradisional tidak secara khusus memasukkan kajian mendalam tentang motivasi untuk keputusan yang terkait atau kebijakan atau karakter yang diharapkan. Pendekatan standar moral tradisional, pendekatan ini menawarkan kerangka kerja yang lebih sesuai dengan pertimbangan keputusan yang memiliki dampak signifikan di luar perusahaan. Masih dengan slide selanjutnya yaitu analisis dampak pemangku kepentingan pendekatan tradisional pembagian keputusan. Di sini ada pendekatan pasti tradisional. Pendekatan pasti tradisional tidak secara khusus memasukkan tinjauan terperinci dari motivasi bagi keputusan yang terlibat dalam kebijakan karakter yang diharapkan. Yang terakhir itu adalah memperluas dan memadukan pendekatan tradisional. Harus hati-hati ketika memperluas dan memadukan pendekatan harus memastikan bahwa masing-masing bidang kebaikan, keadilan, dan dampaknya terhadap hak individu. Next, pendekatan filosofi dan analisis dampak pemangku kepentingan. Analisis dampak pemangku kepentingan yang digunakan harus memberikan pemahaman tentang fakta, hak, kewajiban, dan keadilan yang terlihat dalam keputusan atau tindakan yang penting untuk analisis etika yang tepat dari motivasi, kebijakan, dan karakter yang diharapkan. Memodifikasi pendekatan tradisional analisis dampak pemangku kepentingan menilai memotivasi kebijakan yang diharapkan. Penilaian etis, motivasi, dan perilaku. Proses penilaian dampak pemangku kepentingan akan menawarkan kesempatan untuk menilai memotivasi yang mendasari keputusan atau tindakan yang diusulkan. Selanjutnya, permasalahan lainnya dalam pengambilan keputusan etis. Di sini adalah masalah bersama, mengacu pada kesenjangan atau mengetahui penggunaan aset sumber daya yang dimiliki bersama secara berlebihan. Selanjutnya ada mengembangkan aksi yang lebih etis. Perbaikan yang berulang-ulang adalah salah satu keuntungan dari menggunakan kerangka kerja EBM yang diusulkan. Kekeliruan umum dalam pengambilan keputusan etis. Di sini ada 13 kekeliruan umum, yaitu ada menyetujui budaya perusahaan yang tidak etis, salah menafsirkan harapan masyarakat, berfokus pada keuntungan jangka pendek dan dampak pada pemegang saham, berfokus hanya pada legalitas, batas keberimbangan, batas untuk meneliti hal konflik kepentingan, keterkaitan di antara pemangku kepentingan, kegagalan untuk mengidentifikasi semua kelompok pemangku kepentingan, kegagalan untuk membuat peringat kepentingan tertentu dari para pemangku kepentingan, mengacu kekayaan, keadilan, dan hak, kegagalan untuk mempertimbangkan motivasi keputusan, dan yang terakhir itu adalah kegagalan untuk mempertimbangkan kebijakan yang diharapkan untuk ditunjukkan. Dan di slide terakhir ini, sebuah kerangka kerja komprehensif pengambilan keputusan etis. Ringkasan langkah-langkah untuk sebuah keputusan etis, ada 3 langkah berikut yang menyediakan dasar untuk menentang keputusan diusulkan. Yang pertama itu, identifikasi fakta dan sebuah kelompok pemangku kepentingan, serta kepentingan yang mungkin akan terpenuh. 2. Membuat peringkat pemangku kepentingan serta kepentingan mereka, identifikasi yang paling penting dan lebih mempertimbangkan dalam analisis. Dan yang terakhir itu ada menilai dampak dan tindakan yang diusulkan pada setiap kepentingan kelompok dan kekayaan mereka, keadilan perlakuan termasuk harapan kebijakan.
Dan ya, udah selesai bahasan pengambilan keputusan etis praktis kali ini. Mohon maaf teman-teman apabila tadi ada kesalahan dalam pembacaan. Dan juga terima kasih semuanya yang udah menonton video saya kali ini. Thank you for watching semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.